saya terkait apapun, anything about your competition, your organization, or your daily life in your campus, atau apapun lah, bisa berbicara dan berdiskusi bersama dengan saya karena I'm very welcome to discuss with all of you. Karena aku senang juga gitu bisa berbicara dengan teman-teman semuanya gitu. Feel free to contact me. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan saya di nomor-nomor yang telah saya sediakan ini gitu ya. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih yang akan saya bicarakan pada siang hari ini? Kebetulan dari rekan-rekan panitia menginginkan saya untuk bisa memberikan materi terkait dengan mahasiswa berprestasi, teknik presentasi, dan juga English skill. Sorry, itu ada mikrofon yang nyala ya? Mikrofon siapa ya? Tolong dimatiin. Oke, thank you. Jadi teman-teman dari panitia ingin saya untuk berbicara terkait dengan mahasiswa berprestasi, teknik presentasi, dan juga English skill. Actually, three topik ini itu saling berkaitan gitu, karena di dalam mahasiswa berprestasi itu sendiri nantinya kita harus memiliki teknik presentasi. Seorang mahasiswa berprestasi juga tentunya harus wajib memiliki English skill yang bagus, yang baik gitu. Jadi ketiga hal ini tentunya saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah, yang pertama nanti kita akan berbicara terlebih dahulu terkait mahasiswa berprestasi gitu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum saya berbicara jauh nih terkait mahasiswa berprestasi, saya ingin mengungkapkan kenapa sih kok mahasiswa berprestasi itu penting di Universitas Diponegoro. Karena sebetulnya we have 4 pillars of research in Diponegoro University. Yang pertama itu adalah LKTI, ya. Yang kedua itu adalah mahasiswa berprestasi. Yang ketiga itu adalah DIBET, ya. Yang keempat itu adalah program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, kemarin teman-teman sudah disampaikan materi oleh Mas Hans ya, Mawapres FT tahun 2020 terkait dengan LKTI dan juga PKM. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pilar riset lainnya yang tidak kalah penting ya, yaitu mahasiswa berprestasi gitu. Jadi mahasiswa berprestasi ini merupakan salah satu pilar riset dari Universitas Diponegoro, makanya dia memiliki porsi yang cukup penting di Universitas Diponegoro, sehingga ini menjadi salah satu konten dari Universitas Diponegoro selain LKTI, PKM, dan DIBET kayak gitu. Oke, lanjut. Sebetulnya apa sih yang disebut sebagai mahasiswa berprestasi itu? Mahasiswa berprestasi itu yang kayak gimana sih? Ada yang ingin berpendapat nggak dari teman-teman? Ayo. Ada yang mau berbicara? Ini udah ada beberapa yang resen, Mbak. Mungkin langsung aku aja ya, Mbak ya? Iya, silakan. Eva Nurfitriana mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Nama saya Eva Nurfitriana dari Delegasi HMTP Undip. Menurut saya, mahasiswa berprestasi yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki untuk kedepannya mungkin dari sisi mengikuti perlombaan di luar perkuliahan ataupun pengalaman di event pelatihan tertentu soft skill mereka. Nah, kemudian mahasiswa berprestasi ini tidak selain menambah integritas juga mereka itu memiliki kemampuan yang lebih yang tentunya mereka itu bisa mengatur waktunya untuk membagi beberapa waktu untuk hal-hal yang ingin mereka capai. Sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, thank you, Eva. Mungkin ada yang lain? Tadi ada beberapa ya yang rasain. Saya meng-highlight dari Eva katanya integritas. Mahasiswa berprestasi harus memiliki integritas yang tinggi. Oke, yang lain silakan. Mungkin ini dari Muhammad Gandhi bisa menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gandhi Haris Monandar dari Delegasi MTI. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Afrija, siapa itu mahasiswa berprestasi? Menurut saya, mahasiswa berprestasi itu mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi, universitas, atau institut
yang memiliki berbagai prestasi dan memiliki prestasi yang tinggi di salah satu kampus. Dan juga mahasiswa berprestasi memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan juga memiliki integrasi juga, dan juga memiliki jiwa Pancasila. Seperti itu menurut saya. Ya, oke. Thank you ya Gandhi. Betul. Di sini kata Gandhi saya meng-highlight mahasiswa yang dia memiliki capaian prestasi ya di tingkat universitasnya maupun di tingkat nasional, memiliki jiwa Pancasila dan juga aktif gitu ya. Betul kata Gandhi dan juga Eva tadi, ada integritas, aktif, memiliki banyak prestasi, jiwa Pancasila, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu semuanya betul semuanya, tetapi mungkin bisa saya ringkas menjadi mahasiswa yang meraih prestasi atau capaian unggulan yang membanggakan ya dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. I believe that all of you mesti tahu ya pasti the differences between 3 poin ini antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler kan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembelajaran gitu ya, misalnya KBM dan lain sebagainya. Sedangkan kokurikuler itu adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung dari intrakurikuler itu sendiri, misalnya kegiatan visit studi banding ya ataupun hal-hal lain yang mendukung terkait kegiatan intrakurikuler. Sedangkan untuk ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang mendukung pengembangan skill dari mahasiswa, baik itu yang hard skill maupun yang soft skill. Misalnya untuk pengembangan skill olahraganya, komunikasinya ataupun organisasinya. Nah, di sini, di pengertian yang pertama, saya meng-highlight kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke, dan di pengertian kedua, menurut Puspresnas, dia menyatakan nih bahwa mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang memiliki motivasi untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wahana untuk menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Dari pengertian kedua ini, saya meng-highlight kata menyeimbangkan. Jadi pada intinya nih ya, pada intinya mahasiswa berprestasi itu adalah mahasiswa yang mampu menyeimbangkan antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Itulah poin penting dari mahasiswa berprestasi. Jadi dari pengertian ini sebetulnya kita mampu menarik suatu kesimpulan bahwa tidak penting ketika mahasiswa itu memiliki prestasi yang luar biasa banyak, tetapi dia tidak seimbang antara hard skill dan soft skill-nya. Itu bukan dinamakan sebagai mahasiswa berprestasi. Tetapi yang dinamakan sebagai mahasiswa berprestasi, dia harus mampu seimbang di segala aspek, ya, baik dari segi kepemimpinannya, dari jiwa sosialnya, dari seninya, olahraganya, pendidikan atau akademiknya, dan lain sebagainya. Dia harus seimbang. Itu yang disebut sebagai mahasiswa berprestasi. Oke? Nah, sebetulnya apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Sebetulnya sedikit kok yang perlu disiapkan. Ada 3 poin yang harus disiapkan. Yang pertama itu adalah capaian unggulan. Ya, yang kedua itu adalah gagasan kreatif, yang ketiga itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Nanti kita akan bahas satu persatu poin-poin ini tuh yang dimaksud tuh yang seperti apa, oke? Tetapi yang perlu kita tekankan di sini adalah ketiga poin ini harus disiapkan oleh mahasiswa sejak dia menjadi mahasiswa. Artinya ketika teman-teman ingin menjadi mahasiswa berprestasi, teman-teman harus sudah mempersiapkan ketiga poin ini sejak teman-teman menjadi maba. Oke? Karena apa? Karena mahasiswa berprestasi bukanlah suatu hal yang bisa didapatkan secara tiba-tiba. Tetapi mahasiswa berprestasi itu jangkanya panjang, teman-teman. Semuanya ini harus dipersiapkan sejak dini mungkin. Maka dari itu sering dikatakan oleh Pak Susatyo, dosen teknik industri, beliau adalah person in charge dari kegiatan Mawapres di Undip. Beliau selalu mengatakan bahwa seorang mahasiswa berprestasi itu bukan ujuk-ujuk atau tiba-tiba, tetapi mahasiswa berprestasi adalah seseorang yang memang dia sudah memiliki dedikasi tinggi sejak dia masuk di universitas. Begitu, oke? Kita lanjut nih, kita bahas satu-satu poin-poinnya tadi. Yang pertama adalah poin capaian unggulan.
ya. Jadi di mahasiswa berprestasi atau pemilihan mahasiswa berprestasi ini, seorang mawapres itu harus memiliki beberapa capaian unggulan. Ada 7 bidang capaian unggulan yang ada. Oke, yang pertama itu adalah kompetisi. Jadi, seorang mahasiswa berprestasi harus memiliki berbagai achievements di bidang competition. Misalnya, teman-teman menjuarai perlombaan renang, teman-teman menjadi juara 1 LKTI, jadi juara 1 di BET, atau another competition, yang mana teman-teman mendapatkan reward atau achievements. Itu di bidang kompetisi. Oke? Yang kedua itu adalah mawapres harus memiliki capaian unggulan di bidang pengakuan. Oke? Misalnya, saat saya sekarang menjadi narasumber, itu merupakan capaian unggulan. Tetapi ketika di level mawapres, capaian unggulan untuk bidang pengakuan ini paling rendah harus tingkat provinsi. Jadi ketika saya menjadi pembicara di sini ya, narasumber di LKMM AT, di tingkat perguruan tinggi ya, itu tidak mendapatkan poin di mawapres. Tetapi ketika teman-teman menjadi narasumber di event nasional atau event internasional, baru bisa mendapatkan poin untuk pemilihan mahasiswa berprestasi, gitu. Nah, capaian unggulan yang ketiga itu adalah penghargaan. Penghargaan ini adalah suatu wujud capaian atas dedikasi atau keberhasilan berinovasi, ya, yang memberikan dampak positif bagi lingkungan serta diberikan oleh lembaga resmi. Misalnya, for example, teman-teman ikut PKM, ya, teman-teman ikut PKM dan dapat dana hibah dari Dikti. Itu masuknya adalah capaian unggulan untuk bidang penghargaan, karena teman-teman mendapatkan hibah untuk melakukan suatu penelitian, di mana penelitian tersebut berdampak positif terhadap lingkungan. Teman-teman, kayak gitu. Contoh lain adalah teman-teman mendapatkan haki, ya, atau penghargaan-penghargaan lain, misalnya dari gubernur, dari presiden, ataupun dari pejabat-pejabat lainnya, kayak gitu. Nah, capaian unggulan lainnya itu adalah karir organisasi, gitu. Jadi seorang mawapres juga harus memiliki capaian unggulan untuk karir organisasi. Entah dia menjadi kahim, entah menjadi sekretaris himpunan, bendahara himpunan, ataupun jabatan-jabatan fungsional lainnya di suatu organisasi, yang mana tentunya harus dibuktikan dengan suatu sertifikat atau SK yang resmi, gitu. Oke? Capaian lainnya itu adalah capaian hasil karya. Misalnya teman-teman menerbitkan buku, mendapatkan ISBN, ya, kemudian menerbitkan proceeding, menerbitkan artikel ilmiah, menerbitkan jurnal internasional, ataupun makalah nasional, ataupun yang lainnya, yang mana ini adalah suatu hasil karya. Itu yang disebut sebagai capaian unggulan bidang hasil karya. Okay? Kemudian ada capaian lain nih, di mana seorang mahasiswa berprestasi juga harus memiliki capaian unggulan di bidang pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. For example, teman-teman misalnya ikut volunteer ya di mana ya, di Lombok misalnya. Volunteer di Lombok untuk memperbaiki apa gitu di sana, atau misalnya volunteer di NTT untuk memperbaiki electrification ratio di sana, atau volunteer di Karimun Jawa untuk membantu nelayan atau yang lain sebagainya yang terkait dengan aksi kemanusiaan. Oke ya. Kemudian capaian unggulan terakhir itu adalah kewirausahaan. Jadi Pilnapres juga mengapresiasi bagi para mahasiswa yang memiliki suatu bisnis usaha tertentu gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan poin di bidang kewirausahaan ini gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah seorang mawapres harus memiliki ketujuh capaian bidang ini? Jawabannya tidak. Tetapi it will better if you have all of things gitu. Itu akan sangat baik ketika kalian memiliki ketujuh capaian unggulan ini. Karena artinya kalian sangat-sangat seimbang. Tetapi ketika kalian tidak memiliki ketujuhnya pun tidak apa-apa. It's okay. Yang namanya mawapres juga manusia ya. Nggak mungkin sesempurna itu gitu. Jadi, tetapi perlu diingat itu akan lebih baik ketika kalian memiliki ketujuhnya gitu. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu gagasan kreatif. Nah, sebetulnya yang dimaksud sebagai gagasan kreatif itu apa? Gagasan kreatif itu adalah karya ilmiah ya yang berisikan uraian gagasan konsep atau strategi yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs
dan revolusi industri 4.0 dan dilandasi penalaran logis dan data yang akurat untuk menyelesaikan masalah pembangunan. Kemarin saya sempat lihat video teman-teman waktu dijelaskan oleh Mas Hans, ya, Mas Hans sudah memaparkan ya Mawapres dari UI tahun 2014 dia membuat suatu regulasi dari regulasi tentang plastik gitu ya, bahwa plastik itu harus berbayar dan lain sebagainya, dan nyatanya konsep atau gagasan itu direalisasikan. Nah, inilah goals dari pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Harapannya ketika diselenggarakan Pilmapres ini, nantinya akan ada suatu gagasan baru atau konsep baru tentang SDGs dan revolusi industri 4.0 yang dibawakan atau diusung oleh mahasiswa dan dapat diimplementasikan di tingkat nasional. Inilah salah satu goals dilaksanakannya pemilihan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi mahasiswa berprestasi bukan hanya orang yang berprestasi, pintar ngomong, pintar presentasi, dan lain sebagainya, tetapi dia juga harus mampu berpikir dengan cerdas dan inovatif untuk mengusungkan suatu gagasan atau konsep tertentu yang dapat diimplementasikan secara nasional. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh gagasan kreatif ya dari para Mawapres yang ada di tahun 2019. Kita ambil contoh dari mana nih? Institut Pertanian Bogor. Ya, tahun 2019. Si Mawapres ini namanya Mahfud Ihsan, dia membawakan tentang paradigma baru pengembangan agroforestry Indonesia berbasis teknologi blockchain untuk kedaulatan pangan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita ambil contoh lagi dari ITB nih ya, tentang inovasi pangan berbahan dasar lamun sebagai pencegah dan terapi komplementer penyakit akibat stres oksidatif. Ada lagi dari ITS, dia merancang suatu sistem reverse supply chain untuk limbah elektronik dengan aplikasi REFME dan algoritma vehicle routing problems atau VRP. Oke? Kemudian ada lagi nih dari Brawijaya tentang bioaktivitas anti kanker benalu cengkeh sebagai terapi alternatif kanker payudara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada lagi dari UGM tentang program inklusi keuangan bagi penyandang tunanetra berbasis digital open account and aplikasi mobile banking. Kemudian ada lagi dari Universitas Pajajaran membawakan tentang metode diagnostik tuberkulosis dan resistensinya melalui fitur sensor kolorimetri berbasis nanopartikel emas terintegrasi mHealth. Dari semua gagasan kreatif ini dapat dilihat ya bahwa semua gagasan kreatif ini sangat luar biasa keren. Idenya luar biasa bagus-bagus, dan yang paling penting, semua gagasan yang kreatif yang dibawakan ini memiliki aspek implementasi dan kebermanfaatan yang luar biasa besar jika diimplementasikan. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa saat ini. Jadi bukan hanya melakukan penelitian asal penelitian ya untuk mendapatkan nilai, tetapi penelitian yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa itu adalah penelitian yang berdampak bagi sosial, yang dapat diimplementasikan bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga nantinya membawa kebermanfaatan. Gitu. Ini beberapa contoh tentang gagasan kreatif yang dibawakan oleh pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2019. Nah, perlu saya sampaikan rekan-rekan, jadi kalau mahasiswa Undip ketika disuruh untuk membuat gagasan kreatif, itu mereka jauh lebih sulit ketika mereka disuruh membuat karya tulis ilmiah. Kenapa? Karena kebanyakan dari mahasiswa Undip lebih familiar dengan KTI, dengan bentuk-bentuk KTI, gitu ya. Hasil research kemudian diolah menjadi KTI. Tetapi ketika mahasiswa Undip ini disuruh untuk membuat gagasan kreatif, itu mereka cenderung untuk kesusahan dan angkat tangan. Tidak banyak mahasiswa yang bisa melakukan itu, gitu. Maka dari itu, salah satu problem dari dilaksanakannya pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas Diponegoro itu adalah gagasan kreatifnya, gitu. Karena banyak sekali mahasiswa yang kesulitan untuk membuat itu. Nah, itulah yang harus dilatih ya sebetulnya oleh para mahasiswa Undip terkait dengan pembuatan gagasan kreatif atau konsep inovatif, gagasan futuristik dan lain sebagainya. Padahal di universitas-universitas lain, for example ITB, UGM, mereka sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi jangan mau kalah dengan universitas-universitas lain gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan gagasan kreatif ini. Kita lanjut ke kemampuan bahasa Inggris.
Nah, di Pilmapres, kemampuan bahasa Inggris itu sebenarnya diuji melalui beberapa tahap. Nah, kalau di Pilmapres nasional, itu kita tahapan pertama diuji melalui speech atau pidato tentang topik Sustainable Development Goals, di mana pidatonya nanti kita disuruh milih antara informative speech, persuasive speech, atau motivational speech. Kita disuruh milih, kemudian kita akan melakukan pidato. Kemudian ada juga penilaian lain, yaitu penilaian melalui focus group discussion, nanti kita ngomong bahasa Inggris, ataupun penugasan-penugasan bahasa Inggris lainnya. Jadi, kemampuan bahasa Inggris itu sebetulnya akumulatif kalau di Pilmapres. Dilihat bagaimana anak tersebut mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik dan betul, kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Pemilihan mahasiswa berprestasi Universitas Diponegoro, ya, itu sebetulnya dilaksanakan step by step, gitu. Step yang pertama itu adalah seleksi tingkat departemen. Kalau dulu saya di Departemen Teknik Kimia, itu saya dipilih, ya, diseleksi dari banyak mahasiswa, hanya dipilih 3 mahasiswa saja. Nah, dari 3 mahasiswa ini kemudian dikirim ke fakultas. Di fakultas nanti kita akan bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswa di departemen lainnya, teknik elektro, teknik industri, dan teknik-teknik lainnya gitu ya. Kemudian diseleksi untuk dipilih 1 mahasiswa terbaik untuk selanjutnya dikirim ke universitas. Nah, di tingkat universitas inilah sebetulnya kita diseleksi secara lebih lanjut oleh para dosen-dosen UNIP gitu ya. Kemarin saya seleksinya di tingkat universitas 2 hari. Bahkan saya sampai tidak mengikuti ujian tengah semester karena mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi ini gitu. Dan jurinya tahun ini kemarin ada 32 orang untuk menyeleksi seorang mahasiswa berprestasi, ya, banyak sekali jurinya, dan untuk memilih seorang mahasiswa berprestasi itu sangat susah karena banyak sekali aspek yang juri-juri itu pikirkan gitu. Nah, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada dari perwakilan fakultas, kemudian dipilih 1 orang terbaik untuk selanjutnya dikirim ke tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional itu juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama tahapan 1. Nah, saya saat ini sedang berada di tahapan 1. Kemarin sudah lolos seleksi ONDES, kemudian saya masuk ke tahapan 1 untuk seleksi capaian unggulan dan juga gagasan kreatif. Nah, setelah melalui seleksi tahap 1 dan dinyatakan lolos, baru kita akan masuk ke seleksi tahap 2. Di mana di seleksi tahap 2 ini mulai ada penilaian terkait dengan kemampuan bahasa Inggris, gitu. Setelah dinyatakan lolos seleksi tahap 2, kita baru akan masuk ke tahap final, di mana nanti di tahap final kita akan melakukan wawancara ya oleh para juri-juri Mawapres nasional terkait dengan prestasi kita. Kemudian kita akan melakukan presentasi terkait dengan gagasan kreatif kita. Kemudian nanti kita akan melakukan tes bahasa Inggris juga. Kemudian nanti kita akan dilihat integritasnya seperti apa, emosionalnya seperti apa, apakah dia memiliki paham radikal atau tidak, jiwa Pancasilanya seperti apa, semuanya nanti akan dinilai ketika focus group discussion dan juga penugasan-penugasan yang diberikan oleh para dewan juri. Kayak gitu. Baru nanti akan dipilih nih mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Nah, oke. Nah, pertanyaannya sekarang nih ya. Menurut teman-teman sejak awal, apakah saya nih terobsesi untuk menjadi Mawapres atau enggak? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira saya dari dulu pengen jadi Mawapres nggak sih? Gitu. Kayaknya enggak, Kak. Siapa ini? Siapa ini? Namanya siapa? Satria juga. Satria. Oke, betul sekali kata Satria. Tidak ya. Enggak, sama sekali tidak kepikiran untuk menjadi Mawapres. Gitu. Kenapa? Because of become a Mawapres, we have a lot of responsibility. Kita memiliki banyak sekali tanggung jawab gitu. Gerak-gerik kita di Universitas Diponegoro itu benar-benar di-capture dan benar-benar dilihatin oleh semua orang, baik dosen, aktivitas akademika, dan mahasiswa lainnya. Jadi kalau kita salah sedikit, wah bisa fatal gitu. Makanya tanggung jawab seorang Mawapres itu sangat luar biasa besar. Nah makanya dulu saya nggak mau jadi Mawapres. Oh enggak, saya nggak ada kepikiran nih jadi Mawapres. Lalu kenapa kok sekarang saya jadi Mawapres? Gitu. Itu pertanyaan selanjutnya ya. Karena Mawapres merupakan salah satu parameter dari misi saya.
Kalau boleh saya cerita ya, sebetulnya ketika saya memasuki Universitas Diponegoro saat saya menjadi maba, mahasiswa baru semester 1, saya itu sudah memiliki 4 misi di Undip. Misi yang pertama adalah akademik, misi kedua penelitian, misi ketiga organisasi, misi keempat adalah kompetisi. Dan keempat misi ini harus saya jalankan dengan baik dan seimbang. Itu dulu pemikiran saya, sederhana ya. Misi ini harus saya jalankan dengan baik dan seimbang. Dari segi akademik, parameternya adalah IP. Dari segi penelitian, parameternya adalah publikasi jurnal. Dari segi organisasi, parameternya adalah menduduki jabatan fungsional di organisasi-organisasi. Dari segi kompetisi, parameternya adalah achievements atau reward pada saat mengikuti kompetisi. Nah, keempat misi ini sebetulnya bisa diukur atau dilihat apakah saya berhasil menjalankan keempat misi ini secara baik dan seimbang atau tidak melalui pemilihan mahasiswa berprestasi. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa Mawapres itu harus seimbang antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, parameter menjadi Mawapres menjadi parameter dari keempat misi ini. Gitu. Makanya saya mengikuti Mawapres. Itu ceritanya saya mengikuti Mawapres. Jadi bukan karena saya benar-benar ambis pengen ikut Mawapres gitu, bukan, tetapi Mawapres itu adalah parameter dari misi-misi saya di Undip. Sekarang nih, saya mau tanya, bisakah teman-teman memberitahu saya terkait misi yang teman-teman punya selama menjadi mahasiswa di Undip? Punya misi nggak nih di Undip? Apa jangan-jangan masuk Undip nggak ada misi sama sekali? Coba, ada yang mau nggak share sama saya misinya di Undip apa aja nih? Gitu. Izin masuk? Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Teguh dan Narendra dari delegasi HMT Motiva. Sebenarnya saya juga ketika mau masuk kuliah, bukan Undip ya Kak, tapi ketika mau SBM dulu ya, udah nyiapin misi lah, nanti kalau emang keterima kuliah gimana. Kalau saya sih, misi yang pertama tuh emang jelas akademik ya Kak. Terus yang kedua itu organisasi. Terus kalau prestasi itu nggak kepikiran Kak, karena saya orangnya agak endong ya Kak ya, jadi enggak lah gitu. Terus kalau yang ketiga itu wirausaha, jadi emang pengen cari uang sendiri gitu Kak. Mungkin kayak gitu dari aku. Ya, siapa tadi namanya? Satria Kak. Satria. Oh, Satria. Oke. Satria. Dari ketiga misi ini, Satria sudah sampai tahapan mana nih? Sudah berhasil menjalankan semua misinya atau belum nih? Kalau akademik ya udah lumayan sih Kak, akademik. Terus kalau buat organisasi dan kepanitiaan juga udah. Ini juga aktif di Undip ODM-FT, terus PRMK gitu-gitu. Terus kalau yang misi yang ketiga ini buat yang wirausaha belum sih Kak, tapi kemarin ikut PKM cuma lolos internal doang. Tapi sudah punya upaya ya untuk mengikutinya itu. Oke, bagus. Terima kasih ya Satria ya. Oke, good. Keren ya Satria, sudah punya pemikiran untuk menjalankan ketiga misi tersebut, akademik, kemudian organisasi, dan juga kewirausahaan. Dan harapannya semoga Satria bisa terus komitmen ya dengan ketiga misi ini dan menjalankan misi-misi ini dengan baik, sehingga nantinya ketika Satria lulus nih dari Undip, Satria sudah punya bekal karena akademik bagus, organisasi bagus, dan kewirausahaan bagus. Oke, mungkin ada mahasiswa lain, teman-teman lain yang ingin share misinya sama saya. Izin masuk, Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Evan Fitriana dari delegasi HMTP. Mungkin misi saya hampir sama kayak Satria dari bidang akademik, organisasi, kemudian prestasi, kewirausahaan, dan tambahannya satu yaitu di bidang agamanya yaitu di tahfidz, Mbak. Jadi untuk yang pertama di akademik, alhamdulillah untuk misinya alhamdulillah berhasil juga. IP saya semester 1 juga memuaskan. Kemudian untuk organisasi juga alhamdulillah keterima banyak organisasi, meskipun tapi saya membatasi diri karena memang kesibukannya sangat padat. Kemudian untuk prestasi alhamdulillah dalam 1-2 semester ini udah dapat
5 prestasi. Kemudian untuk yang kewirausahaan itu saya ikut PMB juga dan alhamdulillah sekarang ini itu lolos pendanaan PKM, Mbak. Seperti itu. Terima kasih. Bagus. Siap. Keren ya orang-orang di sini. Satria, Eva, semuanya visi misinya keren, luar biasa bagus. Dan Eva juga bagus ya. Semoga bisa terus komitmen dengan misi-misi yang telah ditetapkan gitu. Keren deh. Saya suka deh bisa ngobrol sama kalian. Keren, luar biasa. Semoga terus selalu berprestasi ya. Buat kita lanjut. Kita lanjut ke topik berikutnya ya. Kita akan membicarakan terkait dengan teknik presentation because this is very important for you. Karena saya yakin teman-teman melakukan presentasi di banyak sekali event, baik di tugas kuliah gitu ya, ataupun di event-event organisasi, ataupun event-event lainnya gitu. Jadi ketika teman-teman memiliki teknik presentasi yang bagus, maka saya yakin it will help you so much for you develop your career kayak gitu. Oke, kenapa sih kok presentasi itu penting ya? Menurut Ross Townsend, dia adalah seorang penulis buku terkenal ya, bahkan dia adalah top 10 ya penulis paling laku di dunia gitu. Dia mengatakan bahwa ternyata kemajuan karir yang Anda miliki di perusahaan itu hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki, tetapi kemampuan komunikasi dan presentasi lah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Itu menurut Ross Townsend. Ya, secara pribadi saya mengatakan kalau dari segi saya ya, both of them are important gitu. Jadi dari segi analytical thinking dan juga communication skill, both of them are important gitu. Jadi ketika seseorang hanya memiliki analytical thinking, tetapi tidak memiliki komunikasi yang baik, percuma saja karena mereka tidak mampu menyampaikan ide dan gagasan mereka. Sebaliknya, ketika orang hanya memiliki komunikasi yang baik, tetapi tidak memiliki analytical thinking yang baik, maka yang diomongkan itu sebenarnya hanya tong kosong nyaring bunyinya, kayak gitu. Makanya, kedua kemampuan ini sebaiknya harus dimiliki, ya, karena itulah yang akan mengantarkan kalian semuanya ke kesuksesan masing-masing, gitu. Nah, menurut teman-teman, aduh, keceplosan nih, kepencet. Menurut teman-teman, presentasi itu apa sih? Ada yang mau jawab nggak? Google juga boleh. Terserah, yang penting saya pengen dengar suaranya nih. Pengertian presentasi. Presentasi itu apa nih? Gitu. Ya, izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama aku Dede Muhammad Arifin dari delegasi Maspal. Untuk pengertian presentasi menurutku itu, kita menyampaikan gagasan yang kita punya untuk ditujukan kepada audien yang kita tujuin secara singkat seperti itu. Oke, it's good. Terima kasih Arifin. Betul ya, singkat, jelas, dan lugas. Betul, kita menyampaikan gagasan, ide, ya, atau materi, atau topik tertentu kepada audiens kita dengan tujuan tertentu pula. Betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang dapat berkomunikasi dengan baik? Menurut teman-teman gimana? Semua orang bisa berkomunikasi dengan baik tidak sih? Gitu. Ada yang ingin berpendapat nggak? Ingin jawab, Mbak? Iya, silakan. Nama saya Rahman Wirza dari delegasi HMM. Apakah semua orang bisa berkomunikasi dengan baik? Menurut saya jawabannya bisa. Jika ada orang yang belum bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin dia belum menemukan cara atau belajar cara berkomunikasi yang baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Siapa namanya tadi? Alif, Mbak. Alif, oke. Good, Alif. Betul sekali ya kata Alif. Jadi sebetulnya teman-teman, kemampuan komunikasi itu diturunkan secara genetis. Tetapi komunikasi merupakan suatu hal yang dapat dipelajari oleh seseorang. Oke, jadi bukan hanya genetis saja faktornya, tetapi dia dapat dipelajari dengan sendirinya gitu. Jadi semua orang bisa melakukan komunikasi dengan baik asalkan dia mampu mempraktekkan atau berlatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, unsur-unsur dalam sebuah presentasi itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama tentunya presenternya. Presenter adalah orang yang menyampaikan presentasinya tersebut. Nah, seorang presenter itu hendaknya menguasai topik yang dibawakan gitu ya, mampu menganalisis lingkungan, lokasi dan tempat presentasinya dan lain sebagainya. Jadi, it's better for you to survey your location before you go to presentation. Jadi kayak
teman-teman ketika mau melakukan presentasi di suatu tempat gitu ya, itu akan lebih baik ketika teman-teman datang 10 menit lebih awal atau 20 menit lebih awal untuk menganalisis lingkungan sekitar. Oh, apakah lingkungannya sepi atau tidak, atau rame, atau aku butuh LCD proyektor, atau aku butuh alat bantu lain dan lain sebagainya. Jadi itu akan membuat presentasi yang kalian lakukan lebih nyaman kayak gitu. Oke, yang kedua itu adalah materi. Materi adalah hal apa yang akan dikomunikasikan, atau topik atau ide apa atau gagasan apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, sebaiknya materi yang disampaikan itu adalah materi-materi yang menarik ya, menarik perhatian para audiens. Jadi jangan menyampaikan materi yang biasa, tetapi carilah materi-materi yang dia memang unik untuk sarana. Sarana ini bisa berarti LCD gitu ya, ataupun poster ketika presentasinya dengan poster, ataupun sarana-sarana presentasi lainnya. Misalnya kalau di lomba karya tulis ilmiah, biasanya kita membawa suatu prototipe dari produk kita untuk kita presentasikan. Nah, itu bisa menjadi alat bantu untuk melakukan presentasi. Kemudian yang keempat itu adalah audiens. Ketika kita melakukan suatu presentasi, maka kita harus melihat audiens kita tuh siapa. Apakah seorang mahasiswa, ataukah seorang anak kecil, ataukah seorang lansia, atau siapa gitu. Because it will be different to how you will to communicate with them, ya. Itu akan sangat berbeda ketika kalian melakukan komunikasi dengan mereka, ketika umur mereka berbeda gitu. Kita akan ngomong dengan anak kecil, pasti akan berbeda caranya dengan kita ngomong dengan orang dewasa, kayak gitulah. Oke, dan teknik presentasi itu apa saja? Teknik presentasi itu banyak sekali sih sebetulnya. Ketika teman-teman cari di buku, itu sebetulnya banyak sekali buku yang membahas dan mengulas tentang good presentation, cara presentasi yang baik seperti apa. Yang pertama itu adalah use visual aids. Jadi gunakanlah gambar-gambar yang menarik, karena biasanya ketika kita menampilkan presentasi yang banyak gambarnya, itu akan memberikan pemahaman yang lebih untuk para audiens gitu. Kemudian keep it short and sweet gitu. Presentasi yang kalian lakukan itu buatlah sesimpel mungkin ya, kata-katanya sedikit, jangan banyak teks, karena itu akan membantu memudahkan audiens untuk memahaminya. Kemudian be confident gitu. Ketika kalian melakukan presentasi, just relax and confident and trust with yourself gitu. Jadi kita akan melihat orang percaya diri ketika melakukan presentasi, itu akan kelihatan teman-teman. Oh, dia pandai nih ngomongnya, luwes nih gerakannya, dan lain sebagainya. Itu akan kelihatan ketika orang tersebut tidak pede. Biasanya orang-orang yang nggak pede presentasi itu tangannya di belakang gitu ya, di belakang punggung, kemudian matanya tidak melihat audiens, kemudian gugup, nervous, dan lain sebagainya, itu akan kelihatan. Nah, ketika kalian nggak percaya diri ketika melakukan komunikasi dengan orang lain, maka itu akan menurunkan rasa percaya audiens terhadap kalian. Jadi audiens itu akan susah menerima informasi dari kalian ketika mereka nggak percaya, kayak gitu. Kemudian rehearse. Rehearse ini artinya adalah melakukan pengulangan atau latihan gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu presentasi, diusahakan latihan sebelum presentasi. Biasanya orang-orang yang handal memang nggak perlu latihan ya, mereka tinggal presentasi, tinggal ngomong karena mereka sudah terlatih, sudah handal, sudah profesional. Tetapi untuk pemula lebih baik kalian melakukan latihan sebelum kalian melakukan presentasi kayak gitu. Kemudian tell stories. Tell stories ini maksudnya adalah ketika teman-teman menyampaikan suatu poin tertentu, selingilah dengan suatu cerita singkat yang mendukung tentang fakta tersebut ya. Misalnya ketika teman-teman menyajikan fakta tentang organisasi misalnya, kemudian cerita sedikit nih organisasi kalian di Undip apa saja dan lain sebagainya, karena itu akan meningkatkan rasa kepercayaan para audiens terhadap kalian kayak gitu. Kemudian video yourself ini maksudnya itu adalah setting your camera dengan baik. Misalnya sekarang presentasi dilakukan secara online ya, karena pandemic. Jadi dengan presentasi yang online ini, maka usahakan kalian tuh memvideo yourself. Artinya men-setting kameramu dengan baik, ada lighting, kemudian ada mikrofon jika itu memerlukan, dan peralatan-peralatan lain yang menunjang penampilanmu dengan baik gitu. Kemudian know what slide is coming next. Jadi ketika slide-nya tiba-tiba mati nih, atau tiba-tiba nggak bisa bergerak, kamu tetap bisa melakukan presentasi dan mengkomunikasikan apa yang kamu inginkan gitu. Kemudian have a
upland gitu. Misalnya ketika listrik itu padam, ya nggak bisa melakukan presentasi dan menampilkan slide, kemudian kamu membawa prototype atau poster yang dapat menggantikan slide-mu. Biasanya saya melakukan hal ini ketika presentasi saya dilakukan secara offline kayak gitu. Kemudian check out the presentation room. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus menganalisa lingkungan terlebih dahulu sebelum kita melakukan presentasi. Because it will very help you so much to know about your environment ketika kalian melakukan presentasi kayak gitu. Nah, sekarang hambatan dalam melakukan presentasi. Saya pengen dengar nih kira-kira ketika teman-teman melakukan presentasi, hambatan apa yang biasanya teman-teman sering hadapi? Ada yang ingin menyampaikan pendapat nggak? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Oke, permisi Mbak. Silakan. Oke, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Eva Novitriana dari delegasi HMTP. Untuk hambatan dalam presentasi mungkin ketika dilaksanakan secara online mungkin koneksi ya Mbak. Kemudian untuk kalau ini online ataupun offline mungkin adalah penguasaan materi, di mana ketika kita belum menguasai suatu materi pastinya kita akan merasa kurang percaya diri, kemudian gugup, terus kemudian penguasaan ke audiens seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin blank di tengah-tengah, mungkin kurangnya persiapan dalam melakukan presentasi. Itu Mbak, terima kasih. Oke, good. Oke. Terima kasih Eva. Betul ya kata Eva. Kalau sekarang sih memang koneksi internet ya, karena semuanya dilakukan secara online. Kemudian kurangnya penguasaan materi itu juga sering dialami gitu untuk orang-orang. Nah, sebetulnya kita bisa membagi hambatannya menjadi 5 hambatan nih. Nah, yang pertama adalah hambatan fisikal. Yang disampaikan oleh Eva terkait dengan koneksi itu adalah masuk ke fisikal. Karena koneksi wifi-nya buruk nih, lingkungannya bising nih, dan lain sebagainya. Itu adalah hambatan fisikal. Kemudian ada hambatan intelektual nih. Hambatan intelektual itu adalah ketika teman-teman menyampaikan presentasi dan bahasa yang teman-teman sampaikan itu adalah bahasa-bahasa susah, misalnya bahasa-bahasa ilmiah gitu ya, dan orang-orang itu nggak mengerti dengan apa yang kalian sampaikan, itu adalah hambatan intelektual. Makanya ketika melakukan presentasi, lebih baik teman-teman menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh orang. Kemudian hambatan selanjutnya itu adalah hambatan emosional. Hambatan emosional itu adalah ketika para audiens tidak mampu menerima apa yang kita sampaikan karena adanya suatu emosi-emosi tertentu. Misalnya dalam keadaan kurang enak badan atau kurang fit, galau lah, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hambatan emosional. Kemudian ada hambatan struktural juga. Misalnya nih, ketika yang melakukan presentasi itu adalah si bawahan, si karyawan, sedangkan yang audiensnya itu adalah CEO-nya, misalnya bos-bosnya gitu ya. Dan bos-bosnya ini cenderung tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh karyawan, karena mereka merasa, karyawan gue nih, gue tahu lebih dari mereka nih. Makanya informasi yang disampaikan oleh karyawan itu tidak masuk dan tidak ditangkap oleh para si bos-bos ini gitu. Kemudian hambatan ketiga itu adalah humble culture atau kultural. Misalnya ketika teman-teman melakukan presentasi dan banyak menggunakan tangan kiri, misalnya karena kidal ya, misalnya nih. Kemudian teman-teman melakukan presentasi di lokasi-lokasi tertentu, misalnya di lokasi Minang, yang mana ketika kita melakukan presentasi di lokasi Minang dengan tangan kiri, mungkin langsung kita udah diomelin habis-habisan gitu, karena itu tidak baik, karena bertentangan dengan kesopanan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Tetapi sebetulnya semua hambatan ini bisa diatasi dengan banyak latihan dan mempersiapkannya dengan baik. Makanya ketika kita ingin melakukan presentasi, kita harus melakukan poin-poin ini. Yang pertama itu adalah konseptualisasi, atau teman-teman harus membuat alur cerita dari presentasi kalian. Biasanya nih sebelum saya melakukan presentasi, saya bakalan tulis ya di catatan harian saya terkait dengan slide-slide saya. Nanti slide 1 isinya ini, slide 2 isinya ini, slide 3 isinya ini, sehingga nanti antara slide 1 sampai seterusnya itu akan berkesinambungan dan nyambung. Itu yang biasa saya lakukan. Yang kedua itu adalah kontekstualisasi atau proses untuk mengisi alur cerita. Setelah saya membuat notes tadi bahwa slide 1 isinya ini, slide 2 isinya ini, baru saya akan mengisinya tersebut dengan kata-kata. Misalnya slide 1 isinya pengantar, ya udah nih saya isi pengantar, ketik pengantar. Slide 2 isinya tentang
materi ini saya isi itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah integrasi atau tahapan memastikan bahwa materi presentasi yang sudah disiapkan dapat ditampilkan dengan lancar. Ini adalah biasanya saya lakukan dengan tahap finalisasi atau melihat slide-slide presentasi saya dari awal sampai akhir, saya lihat apakah ada yang kurang, mengecek satu-satu dan melakukan integrasi kayak gitu. Kemudian tahapan keempat itu adalah demonstrasi, seperti yang saya lakukan sekarang. Ini adalah demonstrasi. Kemudian yang keempat itu adalah evaluation. Nah, biasanya nih saya selalu mengunggah video-video presentasi saya di YouTube saya. Jadi teman-teman ketika nonton YouTube silahkan cek YouTube saya kalau ada waktu ya. Di situ saya sering sekali mengupload video presentasi saya. Jadi di situ tuh sering sekali saya evaluasi diri saya. Oh, ternyata kurang ini nih waktu penyampaian ini. Oh, ternyata kurang ini nih waktu penyampaian ini. Kayak gitu. Itu membantu saya sekali untuk bisa mengevaluasi diri saya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir. Karena waktu kita nggak banyak ya. Sebetulnya saya sudah lewat waktu ini. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga panitia maklum nih. Ke topik yang English skill. Oke. Sekarang kita ngomong tentang English nih. Why is it important to learn English? Yeah, there are so many reasons kita bisa belajar tentang Inggris, such as the academic goals, career development, ya, study abroad, conquer the internet, atau expanding relationship, and others reason. Jadi bisa saya katakan bahwa Inggris itu memiliki peranan yang super duper penting di era saat ini gitu. Karena itu akan sangat membantu kalian untuk kalian mencapai kesuksesan kalian gitu. Saya bisa jamin itu. Ketika kalian menduduki jabatan yang penting, mau nggak mau kalian harus pintar bahasa Inggris dan mampu berkomunikasi dengan Inggris. Jadi sebisa mungkin sekarang mumpung belum terlambat bagi yang belum memiliki Inggris baik misalnya, silakan latihan untuk selalu mengimprove diri teman-teman setiap hari day by day untuk bisa selalu belajar bahasa Inggris. Karena saya yakin Inggris itu sangat-sangat penting di masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, caranya gimana supaya bisa mengimprove Inggris kita? How to improve English speaking skills? First, find a conversation partner. Actually, I have a lot of friends from another country, and I come to talk with her or with him about some of the topics such as the academic or career and another topic. Jadi saya itu ikut beberapa volunteer, dan seringkali volunteer yang saya ikuti adalah international. Jadi saya itu banyak memiliki kenalan dari India, Malaysia, USA, Inggris ya, Belanda, kemudian dan banyaklah negara-negara lainnya, dan saya sering sekali untuk video call dengan mereka karena itu akan sangat membantu Inggris saya, dan saya menyadari itu kayak gitu. And then the second thing, you can to make sure to listen as well as speak. Jadi banyaklah mendengar video YouTube, kemudian video apalagi ya, video movie misalnya ya, film dan lain sebagainya yang berbahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk berbicara bahasa Inggris juga selain mendengarkan. And then record your conversation practice. Jadi aku juga sering melakukan ini teman-teman. Jadi when I talk in English, I always to record my conversation. For the example, like I'm presenting in English, I will always record that. Jadi kayak itu akan sangat membantu saya to evaluate my vocabulary, my pronunciation, and other things gitu. Jadi ketika saya mendengarkan ya rekordan saya, oh kayaknya saya salah deh ngomong bahasa Inggris ini, oh kayaknya saya salah deh grammar di sini. Jadi itu akan sangat membantu saya kayak gitu. And then read a lot. Jadi saya sekarang bekerja sebagai assistant lecturer, and I must read a lot of the international journal ya. Jadi and then from the international journal, I improve my English skill so much karena dari membaca artikel-artikel ilmiah yang berbahasa Inggris, sebetulnya saya banyak sekali menambah vocab baru, kosakata baru, ya, yang mana itu sangat membantu kemampuan Inggris saya untuk berkembang gitu. And then talk to yourself. Jadi aku sering sekali untuk berbicara bahasa Inggris ke diri aku sendiri, sering sekali kayak gitu. Jadi kayak ketika mau tidur, saya selalu mengucap doa dengan bahasa Inggris. Ketika di kamar mandi, ya, ketika mandi, saya selalu ngomong pakai bahasa Inggris. And then ketika saya marah, when I get angry, I always to swearing.
to another people with English. Jadi kayak biar mereka gak ngerti apa omongan gue gitu. Jadi gue bakalan marahin mereka dengan Inggris. Saya selalu melakukan itu. Jadi ketika saya marah pasti dengan Inggris kayak gitu. Jadi kayak supaya mereka gak ngerti apa yang gue omongin kayak gitu. Itu how to improve English speaking skill. Kemudian teknik to improve English speaking skill itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Yang pertama speech shadowing atau we can to copying how a native speaks. Jadi kayak kita meniru orang asli ya dari USA berbicara bahasa Inggris seperti apa. Biasanya saya melakukan ini dengan video. Jadi kayak ada orang guru dari native speaker, dia ngomong bahasa Inggris dan saya tiruin kayak gitu. Jadi kayak itu yang bisa saya lakukan untuk mengimprove diri saya. Kemudian yang kedua adalah self talk atau yang saya katakan di previous slide. Jadi saya sering untuk berbicara dengan diri saya sendiri dengan bahasa Inggris. Kemudian sing in English ini yang menjadi cara baru yang sedang saya kembangkan saat ini. Jadi kayak saya sering untuk di dalam hati berpikir dengan bahasa Inggris karena itu bakalan ngebantu saya kayak gitu. Ini yang metode yang sedang saya lakukan saat ini. Kemudian yang keempat itu adalah retell a story in English. Jadi I was to talk with my mom, I was to tell about my daily activities in campus or in my dorm. Itu with English ke mama saya gitu. Jadi kayak kalau ada salah-salah dikit gitu, mama saya nggak terlalu ngerti banyak lah. Jadi kayak nggak apa-apa lah gitu ya. Kecuali kalau saya ngomong Inggris dengan orang-orang yang emang memiliki kemampuan bahasa Inggris baik gitu, itu bakalan kayak memalukan sekali. Tetapi ketika saya ngomong pakai bahasa Inggris dengan orang tua saya, mereka malah justru seneng dan saya pun nggak malu kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi tips dan trik tersendiri buat teman-teman bisa mulai sekarang ngomong sama orang tuanya pakai bahasa Inggris atau ngomong sama temennya pakai bahasa Inggris, ngomong sama kucingnya pakai bahasa Inggris. It's okay, it's fine kayak gitu untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, sekarang kita ngomong ini, kenapa kok mahasiswa Universitas Diponegoro rata-rata susah banget kalau ngomong bahasa Inggris. Barrier to learn English language. Ada banyak begitu hambatan untuk mereka melakukan komunikasi dengan bahasa Inggris. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari diri teman-teman sendiri deh. Kenapa teman-teman kayak susah melakukan atau ngomong pakai bahasa Inggris? Ada yang mau berpendapat nggak? Izin masuk, Kak? Silakan. Sebenarnya kalau yang bikin takut buat ngomong bahasa Inggris itu takut dikoreksi grammarnya juga. Iya. Gitu. Oke, itu aja ya. Takut dikoreksi grammar ya. Oke. Ada yang lain nggak? Siapa namanya tadi? Satria, Kak. Satria. Oke. Ada yang lain nggak? Izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Lip, mau dulu, Lip. Ya, perkenalkan, nama saya Praman Wirza dari Delegasi HMM. Halangan atau tantangan untuk bahasa Inggris ini menurut saya kayak ini, kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris terus kita dicap sebagai sosokan gitu bahasa Inggris. Nah, itu menurut saya itu salah satu tantangannya. Iya. Oke, it's good. Ada yang ingin menyampaikan lagi nggak? Ini alasannya unik-unik nih. Udah, itu aja. Ada yang mau menyampaikan lagi nggak? Izin masuk, Mbak? Iya, silakan. Ya, perkenalkan saya Alia Kisti. Kalau menurut saya kurang banyak vocabnya, terus juga kadang malu gitu, Kak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan alasan-alasannya. Oke. Ada yang takut dicap sok-sok Inggris, ada yang takut dikoreksi grammar, ada yang kurang vocab dan lain sebagainya. Ya, saya tidak menyalahkan alasan-alasan itu ya, karena saya juga dulu mengalami hal yang seperti itu dan itu adalah bagian dari proses teman-teman untuk bisa memperbaiki diri teman-teman. Nah,
sebetulnya kalau diringkas nih, ada begitu banyak reason kenapa orang-orang kok nggak mau ngomong bahasa Inggris. Misalnya lack of motivation, interest, first, objective, dan juga culture. Misalnya culture ini contohnya ya tadi, takut dicap sok-sokan, sok bule lah, sok gaul lah, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sebetulnya reason ini udah kayak udah sering ya kayak kita dapetin, tapi sebetulnya ketika kita mampu memanipulate this kind of reason, kita kayak bisa sebenarnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mana kita bisa mengimprove diri kita. Misalnya kayak kalau kita reasonnya adalah lack of motivation, ya udah kita tinggal nemuin motivasi apa supaya kita mau belajar bahasa Inggris. Misalnya nih kayak aduh aku pengen banget nih S2 di luar negeri. Nggak mungkin dong kalau kalian pengen S2 di luar negeri kayak kalian nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kayak dengan motivasi inilah kalian tertrigger nih untuk bisa berkomunikasi dengan Inggris dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi harapannya mulai dari sekarang teman-teman bisa latihan dikit-dikit lah tentang berbicara bahasa Inggris yang baik, yang betul kayak gimana. Just talk with yourself ya, talk with your cat, talk with your fish, ataupun berbicara dengan orang tua dengan bahasa Inggris, mulailah dengan hal yang simple terlebih dahulu kayak gitu. Oke, dan sebetulnya Undip juga sudah menyediakan banyak sekali layanan dan fasilitas yang bisa memadai kalian untuk bisa mengimprove English skill kalian. Kayak misalnya teman-teman bisa ikut MUN, Undip Debating Forum, IESEC, kemudian Elite, dan lain sebagainya. Yang mana forum-forum ini sebetulnya akan mengimprove diri kalian untuk bisa selalu percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Jadi semoga dengan saya memberikan sedikit materi tentang English skill kayak gini, teman-teman kayak sedikit termotivasi lah untuk bisa ngomong bahasa Inggris, karena percaya, trust me, it's very important for your career, untuk akademik kalian dan anything. Jadi kayak mulai sekarang, ayo bisa yuk ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Nah, udah deh, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin bisa dikembalikan ke Nadia untuk sesi tanya jawab gitu ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Mbak Friza buat pemaparan materinya yang sangat-sangat bermanfaat buat kita-kita semuanya. Nah, mungkin lanjut aja ya buat agenda berikutnya, ada sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang mungkin nih masih ada yang mau ditanyain ke Mbak Afriza, silahkan raise dulu ya. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Wow, lumayan banyak juga. Mungkin dari yang ya, dari Fandri Afrianto Limbong, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fandri Limbong. Saya dari delegasi HMTI. Terima kasih untuk materi yang sangat menarik ini Mbak, dan banyak membuka insight baru untuk kami semua. Mungkin langsung ke pertanyaan saya Mbak. Pertanyaan saya yaitu tentang English skill. Jadi ada sesuatu yang menarik tadi yang pas Mbak mengatakan bagaimana kita mengimprove bahasa Inggris kita. Bisa kita lakukan dengan salah satunya yaitu bagaimana kita berpikir dalam bahasa Inggris atau mencoba untuk marah dalam bahasa Inggris. Hal-hal seperti itu juga sebenarnya sedang saya coba untuk saya terapkan dalam diri saya Mbak. Cuman ada beberapa kendala yang saya rasa dalam melakukan hal seperti itu. Salah satunya yaitu pada saat kita ingin membuat skenario sesuatu atau kita ingin mengucapkan sesuatu tapi kita lupa untuk lupa atau tidak tahu apa vocabnya, itu seringkali jadi masalah gitu Mbak. Jadi setelah itu kita tidak tahu, jadi buyar gitu semua, nggak tahu lagi mau arahnya kemana. Jadi mungkin ada nggak kira-kira semacam tips atau jalan keluar dari Mbak gitu untuk hal-hal seperti itu Mbak. Mungkin itu dari saya, terima kasih Mbak. Oke. Oh ya Mbak, ini mau ditampung dulu pertanyaannya, apa mau langsung dijawab ya Mbak? Langsung aja ya, saya tuh orangnya pelupa nih. Nggak bisa Boleh, Mbak, silakan Mbak. Oke, terima kasih ya Fandri Afrianto. It's good question actually. Jadi ketika kita nggak tahu nih ya vocabnya apa, misalnya kayak kita lupa bahasa Inggrisnya makan apa misalnya, terus kayak kita mandek di tengah jalan,
setelah kita lupa bahasa Inggrisnya makan itu apa. Nah, sebetulnya ada beberapa cara. Yang pertama adalah mengalihkan ke kalimat selanjutnya. Misalnya kalau kita lupa, gara-gara kamu makan ini, aku nggak bisa makan itu. Ya udah kayak, because of you, bla bla bla, kita lupa kan nih kosakata makan. Jadi alihkan aja ke kalimat yang lain, kayak umpatan yang lain. Kayak kalau misalnya aku marah, itu kan seringnya waktu mengumpat ya. Ini nggak baik sih, nggak baik, nggak boleh ditiru. Jadi kayak arahkan aja ke kalimat lain yang mana itu tidak menggunakan kata makan, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah script it. Jadi kayak biasanya nih kalau aku mau ngomong bahasa Inggris yang dia vocab-vocabnya tuh susah, itu aku bakalan script it. Jadi kayak aku bakalan apa sih namanya tuh bahasa Indonesianya, kayak membuat teksnya dulu nih ya pakai bahasa Indonesia, kemudian aku terjemahkan ke bahasa Inggris dan aku hafalin. Jadi nanti bakalan mudah ketika aku ngomong itu di depan orang. Jadi kayak kelihatannya gue udah bisa nih secara spontan ngomong itu, padahal itu unscripted kayak gitu. Jadi kayak aku men-setting itu semua. Itu sih deh kalau dari saya. Yang pertama mengalihkan ke sentence yang lain, another sentence. Yang kedua adalah scripted. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Friza buat jawabannya. Dari Fandri udah cukup menjawab, apa masih ada tanggapan? Sudah sangat menjawab, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama Fandri. Semangat ya. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Ini ada Bima Sakti Sultan Al-Aziz. Silakan. Halo, tes. Suara saya udah masuk belum, Mbak? Iya, sudah. Oke. Makasih Mbak Friza atas penyampaian materinya. Sebenarnya, kenalan dulu. Nama saya Bima Sakti Sultan. Bisa dipanggil Bima dari Teknik Mesin, delegasinya FST. Nah, untuk pertanyaan saya sebenarnya simpel sih, Mbak. Dari Mbak sendiri, adakah perbedaan gitu, Mbak, dalam kehidupan Mbak sebagai mahasiswa tentunya sebelum dan sesudah mendapatkan quote-unquote titel mahasiswa berprestasi gitu, Mbak. Lalu apakah menurut Mbak itu worth it untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Terlebih lagi Mbak tadi bilang gerak-gerik Mbak sendiri itu akan dipantau oleh univ, dosen, dan bahkan pasti aja ada orang yang kayak ngomongnya yang nggak sesuai fakta gitu Mbak tentang Mbak. Ya, thank you ya Bima Sakti. Pertanyaannya sensitif banget ya. Oke, ada nggak perbedaannya antara sebelum dan sesudah jadi Mawapres? Tentunya, it's a lot of things that I got from Mawapres actually. Sebelum saya jadi Mawapres, kayak mungkin orang nggak banyak tahu siapa saya. Saya seringnya adalah berkutat di Departemen Teknik Kimia di Fakultas Teknik. Tetapi setelah saya menjadi Mawapres, banyak sekali tawaran untuk saya menjadi pembicara di fakultas lain, di FSM, di fakultas-fakultas lain banyak, di hukum dan lain sebagainya. Jadi saya bisa bertemu dengan banyak sekali orang dari background yang berbeda. Itu adalah advantage buat saya, adalah suatu benefit yang bagus buat saya. Ya. Kemudian sebelum dulu saya menjadi Mawapres, pressure saya nggak sebanyak ini gitu. Sebelum saya jadi Mawapres, kayaknya kayak saya mau ngelakuin apa aja bebas gitu kan, mau ini itu bebas. Tapi setelah saya menjadi Mawapres, betul-betul saya harus memperhatikan etika, attitude saya. Karena apa? Karena saya menjadi contoh untuk mahasiswa lain di sarjana, di program sarjana. Jadi sebaiknya saya bisa melakukan hal-hal yang bisa memotivasi orang, bisa membangun skill orang, membantu orang, dan lain sebagainya. Tapi itu juga advantage buat saya selain nambah pressure. Kenapa? Karena dengan hal demikian, saya bisa termotivasi untuk menjadi penggerak atau motivator untuk suatu komunitas. Kebetulan sekarang saya sedang mendevelop suatu inkubator riset atau komunitas riset yang nantinya akan melayani para mahasiswa untuk bisa terus berprestasi di bidang penelitian. Itu saya lakukan karena saya Mawapres. Jadi suatu bentuk pengabdian yang saya lakukan untuk Universitas Diponegoro yang telah memberikan title itu kepada saya. Gitu. Jadi itu perbedaan sebelum dan sesudah jadi Mawapres. Tetapi tentunya banyak sekali benefit yang saya dapatkan dari Undip. Kayak
saya bisa jadi pembicara di tempat lain, saya bisa mendapatkan suatu kemudahan-kemudahan. Misalnya saja kalau mau ketemu dekan, dimudahkan karena nggak bisa dipungkiri, oh ini Mawapres Undip gitu, oh ya silakan Mbak, gitu. Mau ketemu siapa gitu dimudahkan, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kayak itu juga benefit buat saya karena saya bisa menyampaikan keluh kesah mahasiswa ke dekan gitu. Jadi kan dulu kalau saya bukan siapa-siapa kan saya nggak bisa menyampaikan itu. Tapi setelah saya menjadi Mawapres, oh Pak, gini loh mahasiswanya tuh kayak gini, harusnya programnya seperti ini Pak, nggak bisa kalau kayak gini Pak, karena ini akan membawa mahasiswa seperti ini. Itu sih Dek, kayak gitu. Tetapi kelemahan menjadi Mawapres ya, kalian harus siap menerima untuk dikritik orang. Jadi semakin tinggi posisi kalian, pasti banyak orang yang akan mengkritik kalian. Dan kalian harus siap. You are ready for it. Jadi kayak kalian harus siap untuk dikritik orang semakin kalian memiliki posisi yang tinggi. Jadi saya juga harus mempersiapkan mental untuk itu. Jadi ketika saya dikritik A oleh seseorang, saya nggak boleh langsung jatuh. Tetapi itu harus menjadi pemantik saya untuk terus lebih baik. Kayak gitu. Menjawabkah Bima, Sakti, Sultan? Baik, Mbak, menjawab, Mbak. Terima kasih Mbak yang sudah menjawab. Ya, sama-sama. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Ini ada Endah Anggini Putri. Silakan. Sebelumnya izin konfirmasi Bapak sudah terdengar jelas? Iya, sudah. Terima kasih di atas kesempatannya. Makasih juga Mbak Afriza atas penyampaian materinya yang luar biasa. Perkenalkan nama saya Endah Anggini Putri, bisa dipanggil Enda. Saya dari delegasi HMTI. Saya izin bertanya Mbak. Tadi kan Mbak Afriza bilang kalau di awal kuliah itu Mbak Afriza sudah punya misi gitu kan. Nah, untuk mencapai misi-misi itu kan berarti kan nggak bisa dipungkiri kalau terkadang kita keluar dari zona nyaman kita gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Mbak Afriza tuh bisa keluar dari zona nyaman, apalagi kan Mbak Afriza sebagai Mawapres. Nah, Mbak Afriza udah tahu nih Mawapres tuh nantinya bakal apa ya, banyak tadi yang Mbak Afriza bilang banyak kayak disorot, banyak kritik gitu. Itu kan berat ya, artinya bagi kalau saya pikirin itu berat gitu. Nah, dari Mbak Afriza sendiri tuh apa sih yang bisa membuat Mbak Afriza bisa keluar dari zona nyaman, apa motivasinya gitu-gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, thank you Endah Anggini Putri. Oke. Kenapa sih saya bisa keluar dari zona nyaman dan terus melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dan menyeimbangkan semua hal, baik itu intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Sebetulnya karena suatu reason deh. Jadi sebelum saya masuk ke Undip, saya mengalami suatu peristiwa bersejarah dalam hidup saya, yang mana itu adalah that's the lower point in my life. Jadi itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Bahkan karena titik terendah itu saya mengalami mental illness atau kesehatan mental saya terganggu. Nah, tetapi justru berkat dari Tuhan yang diberikan kepada saya adalah karena saya mengalami titik terendah itu, saya memiliki motivasi. Jadi ketika saya mengingat titik terendah itu, saya justru termotivasi untuk bisa selalu menjadi yang terbaik di lingkungan saya. Dulu saya mikirnya, oh enggak, aku harus jadi yang terbaik di departemen teknik kimia. Dulu mikirnya gitu, oh naik lagi nih sekarang, oh enggak, aku harus jadi yang terbaik di fakultas teknik. Terus naik lagi deh sekarang, oh enggak, aku harus jadi yang terbaik di Undip. Sekarang naik lagi deh tingkatnya, oh enggak, gue harus dapat gelar Mawapres nasional. Kayak gitu, itu karena apa? Karena titik terendah dalam hidup saya, itu selalu mengingatkan saya untuk terus selalu berjuang, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang terus menginspirasi, supaya saya dapat menunjukkan kepada Tuhan, kepada orang di sekitar saya, bahwa saya adalah orang yang lebih baik sekarang. Gitu. Itu sebenarnya yang memotivasi saya untuk terus selalu memberikan tekanan kepada diri saya untuk selalu menjadi yang terbaik dan keluar dari zona nyaman saya. Gitu. Tapi jangan ditanya ya titik terendahnya apa. Sensitif lagi tuh. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya Mbak. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya Mbak, ini ada dari Muhammad Yahya Tariansyah.
Silakan Okta. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, silakan ya sudah. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Yahya Oktariansyah dari Delegasi Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer. Di sini saya mau bertanya sedikit agak teknis dibanding teman-teman yang lainnya. Jadi tadi tentang untuk presentasi ya, ketika kita melakukan presentasi. Nah, saya seringkali bertemu dengan permasalahan ketika saya mempresentasikan suatu materi, membawakan suatu materi, ada hal-hal yang harus dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang sangat teknis gitu kan. Contohnya saya di dunia komputer, di dunia teknologi, ada kata-kata yang memang tidak ada kata gantinya nih kalau nggak pakai menggunakan kalimat teknologi ini. Tapi ketika saya melihat audiensnya, saya meyakini bahwa audiensnya ini belum tentu memahami apa yang saya katakan jika saya tetap menggunakan bahasa tersebut. Nah ini kan ada permasalahan intelektual di situ, ada permasalahan pemahaman kita itu belum tentu sejalan dengan pemahaman yang ada di audiens. Nah kalau kakak lagi di posisi seperti itu, di kondisi seperti itu, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Soalnya kan andai ini di materi, mungkin kita bisa mempersiapkan sebelumnya, bisa kita cari dulu apa nih kata ganti yang tepat. Tapi kan kadang-kadang di saat sesi tanya jawab, justru ini yang harus dijawab dengan bahasa yang teknis dan itu beresiko untuk tidak dipahami dengan baik oleh pendengar. Kira-kira apa harus dilakukan gitu? Terima kasih Kak. Iya. Oke, terima kasih Yahya. It's good question actually. Ini juga saya rasakan di pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi dulu waktu pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Diponegoro, juri dari 32 orang juri ini, background-nya semuanya ada semua nih. Ada hukum, ada ekonomi, ada elektro, ada kimia, ada industri, ada perikanan, peternakan, semuanya dosen dikumpulin jadi satu. Otomatis ketika saya menjelaskan sesuatu, saya harus lebih in general dong ya kan? Karena ketika saya berbicara terkait dengan kimia, misalnya reaksinya in situ, reaksinya eksotermis, endotermis, pasti mereka nggak paham dong apa itu. Jadi saya harus menyampaikan secara lebih general. Nah, gimana caranya? Contoh saja, gagasan kreatif saya itu adalah terkait ekonomi sirkular melalui pembuatan komposit dari papan partikel yang terbuat dari polyethylene, ditambahkan dengan epoxidized waste cooking oil, dicampurkan dengan selulose dari kertas koran bekas. Kemudian dia dilakukan proses teknologi tertentu untuk bisa menjadi suatu papan partikel. Ini adalah suatu pokok bahasan yang sangat kimia sekali, ya. Tetapi bagaimana cara saya menjelaskannya? Sebetulnya gampang dan mudah. Misalnya kata-kata komposit. I think all of you nggak terlalu familiar terkait dengan komposit, ya kan? Nah, gimana cara saya menjelaskan? Melalui pengertiannya. Misalnya komposit itu adalah suatu material yang dia terdiri dari beberapa material tertentu. Misalnya material inorganik dicampurkan dengan material organik sehingga dapat meningkatkan kemampuan dari material ini baik secara mechanical strength or chemical strength, dapat meningkatkan sifat-sifat properti tersebut gitu. Jadi saya menjelaskan pengertiannya ketika saya mengucap istilah tersebut gitu ya. Komposit adalah gini. Atau misalnya kalau dari elektro atau komputer, misalnya material apa gitu, material ini adalah gini kayak gitu. Jadi ada pengertian yang ada istilah yang diikuti dengan pengertian. Jadi bukan hanya menyebutkan istilah doang, tapi kamu juga harus menjelaskan pengertiannya seperti apa, kayak itu. Dan untuk menarik perhatian para audiens, kamu harus menyinggung istilah-istilah yang mereka gunakan juga. Misalnya saya menggunakan istilah hukum juga. Saya bahas regulasinya seperti ini, Pak. Gini, Pak. Ini ada di UU nomor sekian-sekian. Ada juri ekonomi juga waktu itu saya bahas. Ekonomi sirkularnya seperti ini, break-even point-nya seperti ini, internal rate return-nya seperti ini. Saya bahas istilah-istilah ekonomi yang mereka pahami. Itu adalah untuk menarik perhatian juri yang berbeda background dengan kita atau audiens yang berbeda background dengan kita. Jadi kita mempelajari dulu istilah-istilah mereka seperti apa. Itu untuk menarik perhatiannya. Sedangkan untuk menjelaskan istilah yang tidak mereka mengerti, kita sertai dengan pengertian atau definisi gitu. Menangkap nggak ya? Menjelaskan nggak kira-kira? Terima kasih Kak, sebenarnya menjelaskan. Tapi kalau saya punya pikiran lain, apakah kira-kira yang saya lakukan ini sebenarnya baik atau tidak? Jadi kalau saya pernah melakukan, jadi contoh di komputer itu ada salah satunya disebutnya routing. Jadi ini ada pengalamatan gitu loh yang di satu jaringan komputer harus dilakukan gitu kan. Nah, terus saya melakukan perumpamaan lain yang sebenarnya jauh dari teknologi. Contoh ketika saya bilang
ini seperti kita mengirim surat di mana kantor pos ini punya data-data di mana sih kode pos yang mana, di mana sih kode pos yang mana, dan itu disebut dengan routing gitu kan. Apakah cara ini sebenarnya baik untuk digunakan gitu? Apakah cara yang seperti ini sebenarnya akan efektif untuk digunakan atau tidak ya? Terima kasih. Iya, oke, ya. Itu bisa saja digunakan dan itu baik digunakan. Tetapi ingat bahwa tidak semua istilah bisa kita ambil contohnya seperti itu, kayak routing diibaratkan sebagai mengirim post dan lain sebagainya. Tidak semua istilah kan bisa buat seperti itu gitu. Ketika ada istilah-istilah tertentu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan perumpamaan seperti itu, maka jelaskanlah secara definisi. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi baik juga yang dilakukan oleh Yahya dengan mengumpamakan istilah itu malah lebih jelas dan lebih menangkap gitu. Nggak apa-apa. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Oke, mungkin ini ke penanya terakhir ya, Mbak. Ada Alif Rahman Wirza, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Wirza dari jurusan Teknik Mesin 2020 dari delegasi HMM. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih Mbak cara agar yang seperti Mbak bilang tadi, kita harus menyeimbangkan semuanya. Sedangkan yang kita ketahui, terdapat stigma di mahasiswa bahwa kan ada 3, seperti berprestasi, aktif organisasi, dan akademik. Nah, terdapat stigma yaitu jika kita mengambil 2-nya itu, maka salah satu akan tertinggal. Nah, itu bagaimana cara Mbak merealisasikan semuanya itu? Karena terdapat stigma juga jika itu 3-3 terlaksanakan, maka kita bisa dibilang sama mahasiswa lain itu seperti robot lah ibaratkan. Karena kita bisa merealisasikan itu 3-3-nya. Baik. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih ya Alif Rahman gitu. Oke, ya saya sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Dia bilang bahwa IPK nggak penting, organisasi dan prestasi yang penting. Akademik nggak penting, organisasi dan prestasi yang penting. Atau prestasi nggak penting, yang penting akademik nih sama organisasi. Malah ada yang bilang akademik yang penting, yang lainnya nggak penting. Saya sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Dan sebetulnya ya itu dikembalikan lagi kepada mahasiswa tersebut. Seperti ini teman-teman. Yang tahu goals akhir dari kita itu adalah diri kita sendiri. Misalnya nih, for example, I want to be a lecturer. Misalnya ya, ketika saya lulus, saya pengen jadi dosen. Maka yang penting apa sebetulnya? Akademik. Organisasi tidak penting. Iya, karena kita ingin menjadi lecturer. Ya. Tetapi kalau apa yang kamu lakukan setelah lulus? Saya mau menjadi direktur Pertamina nih. Apa yang penting? Jelas, organisasi, akademik, prestasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Semuanya penting. Karena seorang direktur, gitu ya. Jadi analytical and communication skill semuanya harus jalan. Jadi it's depend dengan apa yang akan kalian capai di akhir dan disesuaikan dengan itu. Jadi saya nggak menyalahkan ada orang yang bilang akademik yang lebih penting dibandingkan dengan organisasi. Saya nggak menyalahkan itu. Maybe dia pengen jadi dosen di akhir. Karena ketika kita ingin menjadi dosen, yang paling penting itu adalah akademik. IP bagus, oke, jadi dosen aja, gitu kan. Tapi kalau kalian pengen menduduki jabatan-jabatan lainnya, jadi CEO, direktur, ataupun jadi chemical engineer, ataupun electrical engineer, ya industrial engineer ataupun civil engineer atau yang lain sebagainya, semuanya harus dijalankan. Itu adalah faktanya. Gitu. Menjawab nggak Alif Rahman? Lalu yang ingin saya tanyakan kembali, lalu kan kita sebagai mahasiswa, nah bagaimana kita merealisasikan itu ketiga-tiganya itu agar tetap seimbang dan sustainable gitu? Karena yang pasti itu menurut saya akan chaos sekali. Nah, bagaimana cara Mbak waktu itu mahasiswa itu merasakan agar terlaksana semuanya? Oke. Saya tarik mundur nih ya, ketika saya semester 1. Semester 1 itu saya sudah ikut penelitian dengan dosen di UPT. Kalau teman-teman tahu, pusat riset di Undip itu namanya UPT. Saya sudah ikut penelitian di sana. Saya megang jabatan sebagai bendahara himpunan teknik kimia. Kemudian saya juga prestasi waktu saya semester 1 dapat IP 4. Kemudian saya
juga ikut kompetisi-kompetisi lainnya gitu. Saya jalankan keempat itu dan bisa. Kenapa? Because saya berkorban waktu saya. Berkorban waktu dalam artian saya waktu itu hanya tidur ya paling mentok 3 jam, 2 jam, 1 jam. Kenapa? Ya karena saya pengen menyeimbangkan keempat hal tersebut gitu. Kalau kamu nggak mau menyeimbangkan keempat hal tersebut, ya udah nggak usah diseimbangkan dan nggak usah dipaksakan. Tetapi karena saya memiliki motivasi diri yang begitu besar, karena the lowest point in my life, titik terendah di dalam hidup saya tersebut, makanya saya mau berkorban untuk melakukan tersebut. Gitu. Jadi itu tergantung kepada apa yang ingin kalian capai. Kalau kalian merasa diri kalian mampu, saya sangat merekomendasikan untuk menyeimbangkan semuanya. Karena itu akan sangat membantu teman-teman, yakin sama saya, itu akan sangat membantu teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki kelebihan di bidang akademik, penelitian, organisasi, ataupun bidang-bidang lainnya, itu akan sangat menjadi benefit untuk kalian dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya di universitas lain. Itu sudah saya alami gitu. Jadi ketika saya sering bertemu dengan orang-orang UI, orang-orang ITB, UGM gitu ya, yang mereka bangga dengan alma mater mereka. Oh, gua UGM nih, oh gua ITB, oh gua UI nih. Oh, terus kenapa? Coba dong kita sini diskusi, kamu prestasinya apa aja? Kamu penelitiannya apa aja? Gitu kan? Kamu karirnya di sini gimana? Kamu penelitiannya gimana? Udah pernah nerbitin jurnal belum? Kayak gitu. Mereka diem. Oh, iya. Mereka hanya bangga dengan alma mater mereka, tetapi tidak ditunjukkan dengan prestasi. Jadi itulah yang pengen saya tunjukkan gitu. Undip itu kadang-kadang, mahasiswa Undip nih ya teman-teman, kadang-kadang mereka suka nggak pede sama alma mater mereka. Dianggapnya bahwa Undip itu posisinya lebih rendah dibandingkan UGM, UI, dan lain sebagainya. Tetapi sama aja, menurut saya ya, ketika saya sudah bertemu dengan orang-orang dari sana, kalau kita mau kemampuan yang keras, kalau kita mau hal yang luar biasa dan memiliki motivasi yang besar dalam diri kita bisa kok kayak gitu. Jadi gimana caranya menyeimbangkan ketiga hal tersebut? Harus berani berkorban waktu. Gitu. Menjawab nggak Alif Rahman? Ya, terima kasih Mbak. Berkat jawabannya, saya puas sekali dengan jawabannya. Ya, maybe we can to talk more ya di WhatsApp atau Line atau apapun gitu terkait dengan kehidupan kampus dan bagaimana cara menyeimbangkannya. I will help you kok gitu. Jadi welcome buat kontak saya Alif Rahman. Siap Mbak, terima kasih. Dan teman-teman yang lain ya. Oke, makasih ya buat teman-teman karena udah aktif banget nih di sesi tanya jawab ini. Terus makasih juga buat Mbak Afriza atas jawaban-jawabannya. Oh ya Mbak, nanti kalau semisal teman-teman ada yang ingin tanya-tanya nih lebih lanjut, boleh ya Mbak menghubungi Mbak Afriza? Ya, silahkan. Boleh. Banyak kok teman-teman yang diskusi. Mbak, ini kemarin saya kirim essay ke sini, boleh direvisi, boleh dikasih masukan nggak Mbak? Gitu. Mbak, saya pengen diskusi tentang ini. Boleh nggak Mbak? Boleh. Silahkan. Nanti kita atur jadwal meeting. Gitu. Oke, siap Mbak. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga nih ya Mbak, mungkin kita cukupkan dulu buat kelas KBK Innova Dash yang hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Buat teman-teman nih yang masih belum on cam, bisa on cam dulu. Oke, buat sesi dokumentasi ini bakal dipandu sama Anissa. Silakan Anissa. Oke, jadi teman-teman yang mau yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kayaknya udah sih. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Mbak Fiza atas ilmu-ilmunya yang udah disampaikan di sini, benar-benar bermanfaat banget. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Fiza mau ada closing statement Mbak buat teman-teman semuanya. Oh iya, oke.
Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para panitia yang sudah mengundang saya menjadi pembicara. I'm very grateful to see all of you guys. Kalian benar-benar sangat aktif, berbeda ketika saya ngisi acara di fakultas-fakultas lain gitu, yang para mereka diam-diam gitu kan. Tapi kalian benar-benar aktif, luar biasa, keren. Saya sangat senang sekali bisa berbicara banyak dengan kalian dan bertemu orang-orang hebat dan luar biasa. Dan saya yakin pasti kalian adalah bibit-bibit unggul di Fakultas Teknik. Saya yakin saya pasti bisa jamin itu karena kalian sudah ikut ini. Dan selama teman-teman menjadi mahasiswa, tolong lakukanlah hal-hal yang benar-benar positif yang mampu berdampak baik untuk lingkungan teman-teman. Meskipun itu tidak terlalu berdampak baik untuk dalam skala yang besar, nasional ataupun provinsi, setidaknya itu berdampak baik bagi lingkungan universitas gitu. Jadi harapannya teman-teman ketika keluar dari Universitas Diponegoro, teman-teman bisa membawa marwah Universitas Diponegoro dengan baik dan membawa prestasi yang gemilang sehingga nantinya Universitas Diponegoro ini mampu dianggap sebagai universitas yang tidak kalah dengan universitas-universitas lain dan tetap semangat untuk akademiknya, penelitiannya, organisasinya, karir kompetisinya, karir keagamaan, dan karir-karir lainnya. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa kalau kalian menghadapi kegagalan. Itu dari saya. Ya, terima kasih banyak ya untuk kesempatannya. Kasih banyak Mbak Afiza. Oh ya, mungkin kalau Mbak Afiza masih ada kegiatan atau aktivitas lain, dipersilahkan Mbak untuk meninggalkan Meet, nggak apa-apa Mbak? Ya, saya izin leaving ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Mbak. Oke, teman-teman semuanya. Sebelumnya makasih banyak ya udah antusias banget nih buat materi kedua kali ini. Udah pada aktif waktu ditanya Mbak Fiza, aktif waktu sesi tanya jawab juga. Nah, mungkin ini ada sedikit informasi dari aku sama Anissa ya. Anissa boleh minta tolong share screen nggak? Oke, bentar-bentar. Oke, udah masuk ya atau belum? Udah nih. Oke. Jadi gini teman-teman, kan kita kemarin udah itu ya, udah 2 kali materi. Nah, materinya itu tentang lebih berfokus di 4 pilar riset, yaitu sebagai pelaku risetnya. Nah, untuk evaluasi keberjalanan materi dari kemarin, kita mau ngasih penugasan nih buat teman-teman semuanya. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, jadi buat penugasan kali ini, teman-teman bakal ngebuat poster ilmiah. Nah, penugasan kali ini dibuat secara berkelompok dengan satu kelompok terdiri dari 2 orang. Terus tema yang diangkat itu mengenai SDGs. Tiap kelompok itu dibebasin buat milih poin mana yang mau diangkat, tapi syaratnya nggak boleh sama ya antara kelompok satu sama kelompok yang lainnya. Nah, untuk tugas ini sendiri, deadline-nya hari Selasa 13 Juli 2021. Pukul 9 malam atau 21.00. Nantinya bakal dikumpulin di link berikut. Nah, dari poster-poster ilmiah itu nanti teman-teman juga harus ngeposting ya di Instagram, dan di postingan itu disertai sama caption informatif dan hashtag-hashtag yang ada di layar ini, dan jangan lupa buat nge-tag aku sama Anissa sama Mas Fadlan dan Mbak Widya. Oke, lanjut An. Nah, buat ketentuan posternya sendiri, kan nanti nih posternya di-post di Instagram ya. Nah, nanti dibuatnya dalam ukuran A4. Jadi waktu posting di Instagram itu cukup 1 slide aja. Terus di posternya itu harus mencantumkan logo angkatan dan juga logo dasar. Nanti kalau untuk logo dasarnya bisa minta ke aku atau Anissa ya. Terus juga mencantumkan nama kelompok dan delegasi. Terus untuk konten yang ada di poster ilmiah itu terdiri dari abstrak, latar belakang, tujuan, sama hasil. Nah, kalau semisal dari teman-teman yang ada mau nambahin poin-poin lain, dipersilahkan. Lanjut. Nah, untuk pembagian kelompok
kelompoknya ini ada kelompok 1, ada Gandhi sama Satria, kelompok 2 ada Fandri sama Alif, kelompok 3 ada Endah sama Bima, kelompok 4 ada Rahmat, Alia sama Arifin, kelompok 5 ada Rifki sama Eva, kelompok 6 ada Yahya Oktariansyah sama Anissa Nur Afifah. Nah, buat tugas 1 ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sebelumnya? Apa udah cukup nih buat penjelasannya? Izin masuk. Ya, silakan. Ini kan ada tadi isi posternya tuh kayak abstrak, latar belakang, tujuan dan hasil. Nah, pada poster itu kan pemahamannya memberikan informasi secara ringkas ya kan? Itu gimana? Nah, jadi buat posternya ini dalam bentuk poster ilmiah ya. Mungkin Anissa bisa minta tolong share screen contoh poster yang pernah aku kirim. Sebenarnya kalian cari referensi di internet juga banyak kok kalau poster-poster ilmiah itu. Nah, mungkin ini kita kasih lihat ya contohnya. Udah masuk belum? Udah. Nah, jadi ini buat contoh posternya. Nanti kalian isinya ada abstrak, ada latar belakang, ada tujuan sama hasilnya. Nah, untuk poin-poin lainnya itu nanti dibebasin sama dari kelompok kalian. Misal mau ini nih ditambahin tentang kesimpulan atau mau ditambahin sama metode dan lain-lain itu nanti dipersilahkan. Jadi contohnya kayak gini ya. Udah jelas belum ya, Satria? Jelas, Kak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah cukup jelas nih buat tugas pertama ini? Izin masuk, Pak. Iya, silakan. Ini pure cuma dikirim di Instagram aja. Oh iya, buat tadi ada link pengumpulannya. Iya, ada link pengumpulannya. Nah, setelah kalian ngumpulin itu nanti diposting di Instagram ya, disertai sama caption yang informatif. Udah sebelum ya teman-teman? Apa bisa dilanjut? Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Jelas, Mbak, jelas. Oke, makasih semuanya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jadi terus buat minggu ketiga, minggu depan, besok kita bakal masuk ke materi 3, yaitu mengenai pengenalan iklim riset, perencanaan, dan pengembangan ruang lingkup lembaga riset. Nah, sebelum kita masuk ke materi 3 ini, diharapin teman-teman buat ngerjain ini ya, tugas pendahuluan dulu. Mungkin bisa dilanjutkan ketentuannya. Nah, untuk penugasan yang tugas pendahuluan materi 3 ini dilaksanain secara individu. Nah, tugasnya ini nanti dari kalian bakal mencari informasi mengenai keadaan riset yang ada di departemennya kalian, terus juga riset yang ada di departemennya kalian tuh kira-kira disiplin ilmunya tentang apa, terus apakah ada nih ciri khas tersendiri dari riset yang ada di departemen kalian. Terus sama terkait dengan lembaga riset yang ada di departemen tersebut. Misalnya ya, lembaga riset yang mewadahi riset di departemen kalian ada himpunan, terus ada KSD atau kelompok studi departemen, ada klub atau ada
lembaga-lembaga lainnya nanti silakan dicantumkan. Terus, oh ya kan ini kan ada beberapa departemen ya, yang ada KSD sama yang nggak ada KSD-nya. Nah, nanti kalian juga diharapin buat ngasih pendapat, kira-kira kenapa sih ada departemen yang punya KSD sama ada departemen yang nggak punya KSD. Terus, ini nanti tugasnya ditulis di Word, formatnya bebas, sama kalian boleh cari informasi dari mana aja, boleh dari Instagram, boleh tanya-tanya ke Kabit, atau boleh tanya ke kakak tingkat kalian, terserah. Mungkin itu petunjuk penugasan tugas pendahuluan yang pertama dari teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Itu deadline-nya apa nih Kak tadi? Kalau ini deadline-nya sebelum materi ketiga. Kapan, An? Materi ketiga itu Sabtu depan. Sabtu atau Minggu ya? Lupa. Ntar deh di ini buku panduan ada kok. Jadi ini kan kayak tugas pendahuluan itu sebenarnya ini sih persiapan buat KBK ketiga gitu. Jadi teman-teman ini kan harus misalnya nanti materinya tentang iklim riset. Jadi teman-teman seenggaknya udah punya bekal nih iklim riset di departemen teman-teman tuh kayak gimana gitu sih sebenarnya. Dari teman-teman ada yang masih perlu ditanyain nggak? Izin bertanya, Mbak. Iya, silakan. Perkenalkan aku Arifin dari delegasi Maspal. Aku izin bertanya, Mbak. Ini berarti penugasannya kita buat seperti kayak esai ya, Mbak? Kurang lebih seperti itu. Untuk formatnya dibebasin sama kalian. Mau dibuat kayak esai atau mau dibuat poin-poin aja itu bebas. Sebenarnya ini tugasnya nanti nggak dikumpulin, tapi cuma buat bekal aja buat kalian. Nanti kalau misal ada tanya jawab sama pemateri atau ada info-info tentang apa, kalian udah punya bekal dulu gitu. Jadi terserah sama kalian. Baik, Mbak. Baik. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, teman-teman? Ya, mungkin nanti buat PPT-nya bisa di-share ya ke teman-teman semuanya biar lebih jelas lagi kalau mau buka-buka PPT-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan buat tugas pendahuluan ini dicukupkan. Nah, ini dari Anissa nih, mau ada sedikit info. Silakan, An. Oke, jadi aku mau sedikit mengingatkan aja sih teman-teman sekalian evaluasi. Jadi kan kita udah 3 kali pertemuan terhitung dari first gate, terus kemarin kelas KBK pertama sama ini kelas KBK kedua. Nah mungkin aku mau sedikit evaluasi gitu ya dari teman-teman. Yang pertama terkait ini sih etika dalam chat ataupun saat ada di meeting. Nah teman-teman, aku harapin kalau chat mungkin bisa ini ya lebih sopan dan mengerti waktu. Terus untuk yang di meeting, aku pengen teman-teman sebelum menyampaikan pertanyaan ataupun sebelum berpendapat bisa menyampaikan nama dan delegasi terlebih dahulu agar pembicaranya nggak bingung juga gitu. Terus teman-teman ini ya diharapin raise hand terlebih dahulu supaya kita nggak bingung juga nih nunjuk siapa gitu. Terus buat yang poin selanjutnya ini sih terkait waktu post test dan pre-test juga pengumpulan resu mungkin teman-teman bisa memperhatikan waktunya. Soalnya kemarin kita mau nge-close tapi ternyata ada yang belum ngumpulin gitu. Jadi mau ditunggu atau ditinggal kan kasihan gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih memperhatikan waktunya. Itu aja sih kalau dari aku. Semangat guys. Oke, aku balikin ke Aya. Oke, makasih Anissa. Nah, mungkin bisa diperhatiin lagi ya teman-teman evaluasi dari Anissa tadi.
kalau misal yang lalu-lalu udah biarlah berlalu, biar jadi pembelajaran buat kita semua, tapi jangan diulangin lagi ya buat kedepannya. Nah, mungkin buat kelas KBK pada hari ini aku cukupkan dulu. Sebelumnya makasih banyak teman-teman udah benar-benar serius di materi kita kali ini. Udah aktif juga walaupun siang-siang kayak gini pastinya pada ngantuk ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup materinya, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, makasih teman-teman semua ya. Semangat terus ya buat kedepannya. Semangat guys. Terima kasih banyak Mbak. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yeah.